Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Ayani dari kelas 4B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang evaluasi kurikulum. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum terdiri dari dua kata, yaitu evaluasi dan kurikulum. Yang pertama, kata evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang dari akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau at-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Nah, sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan at-takdir at-tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Mengenai pengertian evaluasi, para ahli juga berpendapat, di antaranya Hamidah Hasan. Ia mengartikan evaluasi sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Kemudian ada juga Taylor. Ia mengartikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau terrealisasi. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Kemudian kata kurikulum. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berkaitan dengan proses dan pengembangan individu anak didik. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang menjadi pedoman dan pegangan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pengertian evaluasi kurikulum adalah prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau, evaluasi kurikulum juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yang pertama yaitu sebagai perbaikan program. Evaluasi bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan pengembangan program kurikulum. Jadi, evaluasi dipandang sebagai tolak ukur hasil pengembangan sistem. Tujuan yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selama dan terutama pada fase pengembangan kurikulum, diperlukan pertanggungjawaban sosial, ekonomi, dan moral berupa kekuatan dan kelemahan kurikulum, serta upaya untuk mengatasinya dari berbagai pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum dan yang menjadi konsumen
dari kurikulum yang telah dikembangkan. Tujuan yang ketiga yaitu penentuan hasil pengembangan kurikulum. Penentuan hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Pertanyaan yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Nah, dari kedua pertanyaan tersebut, pertanyaan yang kedua dirasakan lebih konstruktif dan lebih dapat diterima ditinjau dari segi sosial, ekonomi, moral, dan teknis. Jadi, untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka diperlukan adanya kegiatan evaluasi. Kemudian fungsi evaluasi kurikulum. Sanjaya menyatakan ada beberapa fungsi evaluasi kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai umpan balik peserta didik. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Yang keempat, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk pengembangan kurikulum secara khusus yang ingin dicapai. Yang keenam, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. Selanjutnya, manfaat evaluasi kurikulum. Secara umum, manfaat evaluasi kurikulum dapat dikelompokkan berdasarkan sasarannya, yaitu yang pertama bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, bagi pengguna kebijakan. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga, bagi para orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Selain itu, ada juga pendapat lain mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang telah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang telah diambil. Selanjutnya, strategi evaluasi kurikulum. Strategi evaluasi kurikulum adalah rencana atau cara untuk mengevaluasi kurikulum. Strategi ini memfokuskan pada bagaimana kurikulum dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Berikut beberapa strategi yang digunakan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu strategi evaluasi berbasis kompetensi. Evaluasi kurikulum dilakukan berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Strategi ini memfokuskan pada kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu strategi evaluasi berbasis proses. Evaluasi kurikulum dilakukan berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan. Strategi ini memfokuskan pada bagaimana proses pembelajaran dilakukan dan apakah proses tersebut efektif. Ketiga, strategi evaluasi berbasis hasil. Evaluasi kurikulum dilakukan berdasarkan hasil belajar siswa. Strategi ini memfokuskan pada apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, strategi evaluasi berbasis konteks.
Evaluasi ini dilakukan berdasarkan konteks yang ada. Strategi ini memfokuskan pada bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa dan masyarakat. Yang kelima, strategi evaluasi berbasis partisipasi. Strategi ini dilakukan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Keenam, strategi evaluasi berbasis reflektif. Strategi ini dilakukan dengan cara reflektif, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang terakhir, strategi evaluasi berbasis kolaboratif. Strategi ini dilakukan dengan cara kolaboratif, yaitu dengan bekerja sama dengan semua pihak yang terkait. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi kurikulum. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langkah-langkah evaluasi kurikulum adalah: yang pertama, perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi meliputi menentukan tujuan, lingkup, dan metode evaluasi kurikulum. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan data tentang kurikulum yang sedang berjalan, seperti dokumen kurikulum, rencana pembelajaran, hasil evaluasi siswa, dan umpan balik dari guru dan siswa. Yang ketiga, analisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Yang keempat, interpretasi hasil analisis data untuk menentukan apakah kurikulum telah mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, pengambilan keputusan tentang perubahan dan revisi. Yang keenam, implementasi perubahan, melaksanakan perubahan atau revisi yang telah diputuskan. Kemudian yang terakhir, evaluasi hasil. Evaluasi hasil implementasi perubahan atau revisi kurikulum untuk memastikan bahwa perubahan tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas kurikulum. Selanjutnya, model-model dalam evaluasi kurikulum. Berikut adalah beberapa model-model evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama model CIPP. Model CIPP dikembangkan oleh staf Lebim di Ohio State University. Model CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah kata, yaitu Context Evaluation atau evaluasi terhadap konteks, Input Evaluation atau evaluasi terhadap masukan, Process Evaluation atau evaluasi proses, dan Product Evaluation atau evaluasi terhadap hasil. Model CIPP memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari model CIPP antara lain komprehensif, fleksibel, mudah digunakan, membantu dalam perencanaan program, dan membantu dalam perencanaan keputusan. Kemudian, kelemahan dari model CIPP antara lain kurang spesifik, tidak mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, tidak mempertimbangkan perspektif semua pihak, dapat menjadi sangat kompleks, dan dapat memerlukan sumber daya yang besar. 2. Model Black Box Tyler. Model ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Ralph Tyler pada tahun 1949. Model evaluasi ini berfokus pada evaluasi program pendidikan dengan mempertimbangkan input, proses, dan output. Kemudian yang ketiga, model Content Stake. Model evaluasi ini adalah model yang dikembangkan oleh Robert Stack pada tahun 1975. Model ini berfokus pada evaluasi program atau proyek dengan mempertimbangkan konteks, proses, dan hasil. Yang keempat, model Discrepancy Profuse. Model ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Malcolm Profuse pada tahun 1969.
Model ini berfokus pada identifikasi dan analisis kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Kemudian yang kelima, model EPIC. Model ini adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Robert L. Hammond. Adalah model evaluasi yang berfokus pada evaluasi program dan implementasi dengan mempertimbangkan 4 komponen utama, yaitu evaluasi, program, implementasi, dan konteks. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.